Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Informasi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Pendengar kami sudah tersambung bersama Mbak Vivi dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Mbak Vivi. Ya, selamat pagi Mas Adian. Baik, Mbak Vivi, silakan disampaikan informasi cuaca untuk hari ini. Baik. Ya. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020. Di mana untuk kondisi cuaca pada hari ini, yaitu untuk pagi hari cerah berawan, sedangkan untuk siang hari berawan hingga berpotensi untuk terjadi hujan lokal, dan untuk malam hari hingga dini hari yaitu berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5-25 km per jam, suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 97%. Untuk ketinggian gelombang, perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, dan perairan Tanjung Balai Karimun berkisar antara 0,3 hingga 1 meter, perairan Bintan berkisar antara 0,3 hingga 1,2 meter, perairan Lingga berkisar antara 0,3 hingga 1,3 meter, dan untuk perairan Anambas Natuna berkisar antara 0,3 hingga 1,1 meter. Himbauan kepada masyarakat yaitu tetap waspada terhadap munculnya awan cumulonimbus, yaitu awan hitam pekat, di mana awan tersebut dapat menyebabkan terjadinya hujan secara tiba-tiba. Sekian info dari kami, terima kasih. Baik, Mbak Vivi, terima kasih atas informasi cuaca untuk hari ini. Selamat beraktivitas. Sama-sama. Informasi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Opini Publik, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam siaran informasi dan opini publik bersama saya Ardian Huta Barat untuk hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2020. Kita langsung saja untuk menerima penelpon di line telepon 07712700. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adian. Waalaikumsalam, Pak Rasino. Ya. Apa kabar, Pak Adian? Alhamdulillah, kabar baik. Izin saya menanggapi berita daerah Pegunungan Pati terkait Abu Jangkar ya. Dengan dikaitkan pidato Presiden Jokowi yang viral, yang kabinetnya tidak kerjanya biasa-biasa saja, sepertinya telah direspon ya oleh Menteri Koordinator Maritim Binsar Panjaitan bersama 16 dirjen untuk melakukan kunjungan ke Karang Batang yang membicarakan juga Labu Jangkar. Labu Jangkar yang tidak optimal untuk pendapatan PAD Kepri. Provinsi Kepri itu harus berjuang untuk mempertahankan Perda nomor 1 2017 agar PAD Kepri juga lebih besar daripada yang diambil ke pusat. Kemudian juga membicarakan jembatan Babin ya, yang betul-betul harus direalisasikan di tahun 2021. Dan kawasan khusus ekonomi khusus di Karang Batang ini PDBI agar menjadi barometer produksi aluminium di Indonesia ya, karena di sana juga ada 3 perusahaan besar seperti Global Aluminium, Fresh Metal, dan PT Mahkota dari dalam negeri. Kemudian terkait tenaga kerja yang mengisi untuk ini agar kita yang di Bintan dan di Susah di Kepri ya harus bisa mengisi, jangan sampai TKA asal Tiongkok mengisi tenaga kerja yang kasar, supaya kita juga bisa alih teknologi. Kalau mereka mengisi yang tenaga kerja skill atau yang ahli, silakan. Untuk kita alih teknologi agar tantangan kita ke depan bangsa kita, karena selama ini produksi bukit ini hanya dijual
saat ini harganya 40 dolar US per ton, atau 600 rupiah per kilonya. Dan kalau aluminium sekarang harganya 2.100 dolar per ton. Mungkin itu yang harus kita tantangan selama ini. Dan produksi Antam hanya produksi yang mentah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Raseno tadi ya di Kijang. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Ardian. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Man Ardian. Baik, Pak Man, itu volume radionya Pak Man? Iya, bentar. dikecilkan atau Bapak agak lebih menjauh dari pondoknya? Nah, itu kan masih storing dia. Oke, makasih. Baik, sudah agak menjauh dari pondok? Pondok apa? Pondok durian apa? Pondok Cepedak lah pokoknya. Oh, Pondok Cepedak. Baik, silakan lanjut. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Pak Irwan yang telah menanggapi usulan atau keluhan yang pernah saya sampaikan beberapa hari atau beberapa bulan yang lewat. Mudah-mudahan semua keluhan opini publik ini dari masyarakat dapat ditanggapi untuk seluruh pihak-pihak yang terkait. Namun ada satu hal yang perlu ingin saya ketahui. Saya monitoring semalam, kalau nggak salah, katanya jalan masuk SMP 7 atau ke Gang Pelajar ini belum ada tiang atau aliran. Ini sangat tidak saya pahami atau sangat tidak saya mengerti. Yang dimaksud tiang apa? Yang dimaksud aliran apa? Sementara aliran listrik ada dari sudah berapa puluh tahun yang lewat. Dulunya juga pernah ada lampu jalan yang masuk ke SMP Negeri 7 hingga 5 atau kalau nggak salah 6 tahun ke belakang itu udah nggak ada lagi sampai sekarang. Terus masuk ke Gang Pelajar. Jadi yang saya tidak paham itu tiangnya itu tiang apa yang belum ada. Kalau nggak salah saya monitoring semalam. Kalau seandainya saya salah saya minta maaf. Alirannya aliran apa? Itu yang saya tanyakan. Kalau untuk tiang listrik udah ada. Dari kemarin udah lengkap. Untuk aliran memang sudah ada. Kalau nggak ada macam mana masyarakat untuk terang benderang rumahnya. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan. Kalau seandainya ada penyampaian saya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun saya mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih atas keluhan dan usulan saya bisa ditanggapi. Itu aja Ardian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan harapan kami selain kami siarkan melalui radio, kami juga siarkan secara live ya melalui streaming Facebook, dan biasanya siaran tundanya kami siarkan juga di channel YouTube ya. Jadi harapannya dari beberapa metode yang telah kami lakukan, setidaknya bagi pejabat terkait, instansi terkait juga yang sedang melihat sosmed ya, juga bisa memonitor siaran kami dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pendengar dalam siaran informasi dan opini publik pagi ini. Kita lanjutkan di line telepon 0771 2700. Selamat pagi. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Ida di Kelong. Baik, Ibu Ida, silakan Ibu. Saya pun juga mengucapkan terima kasih dengan tanggapan Pak Erwan semalam ya, beberapa hari yang lewat. Cuma saya minta tolong juga yang nggak tahu juga itu Pak, yang lampu payung itu mudah-mudahan. Iya, baik Ibu Ida, mohon maaf. Mudah-mudahan. Ya, siaran teleponnya feedback. Iya, mudah-mudahan Bapak mendengarkan. Jadi lampu payung itu Pak, tolong Pak gitu. Itu dari apa tuh ya, bukan PLN itu lampu payung itu. Tapi gelap sekali Mas Ardian gitu. Kita bolak-balik ke Pinang gitu, yang dekat Sungai Kulai gitu Pak.
Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan harapan kami kepada pendengar juga ya, untuk senantiasa dikecilkan terlebih dahulu volume radionya atau agak lebih menjauh dari perangkat radionya biar tidak feedback ya. Baik, kita lanjutkan untuk penelpon yang berikutnya. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hardian Huta Barat. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Abdul Kadir, Mas Hardian. Baik, Pak Abdul Kadir di kilometer 6 ya. Kilometer 6 ya. Ya, baik, silakan nih Pak Abdul Kadir. Ya. Begitu tanggapan pada rekan-rekan yang selalu beropini di pagi hari dalam acara opini publik, Mas Hardian ya. Begitu senang tatkala ada tanggapan dari pihak-pihak terkait ya. Walaupun barangkali Mas Hardian tidak bisa direalisasikan langsung, mungkin juga butuh waktu ya untuk merealisasikan proyek-proyek yang mungkin memakan anggaran ya. Namun setidak-tidaknya kita sebagai warga masyarakat yang telah menyampaikan opini kepada pihak-pihak terkait ditanggapi dengan baik. Seperti semalamnya Pak Irwan telah menanggapi 2 kali kalau nggak salah saya. Itu kita semuanya merasa sangat gembira ya, karena sepertinya ada interaktif. Tanggapi langsung, jangan kita beropini berbulan-bulan tidak ada tanggapan. Itu seperti saya tanyakan ini Bang Ardiana, ada infrastruktur jalan yang bukan hanya di kilometer 13 saja, namun banyak jalan-jalan, titik-titik jalan yang di Kota Tanjung Pinang sudah mengalami berlobang. Hendaknya itu juga harus dapat tanggapan dan diperhatikan. Contohnya juga di Bundaran 6 itu sudah ada mulai lobang. Terus yang di Jalan Ketapang itu di lampu merah itu juga menurut saya sudah sangat rusak ya. Terus di kilometer 3 simpang Bintang Plaza di Pengkolan itu juga jalannya sudah rusak. Memang jalan mulus, namun sekali kita berjalan di atas aspal itu seperti kita berjalan di atas batu kerikil, Bang Ardian. Jadi apakah itu juga jalan provinsi, apakah jalan nasional, apakah jalan kota Tanjung Pinang? Nah, itu pihak-pihak terkait lah yang bisa mengetahui itu kewajiban provinsi, ini kewajiban pusat gitu kan. Jadi mereka sebagai penyambung lidah kita untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Semoga ini menjadi masalah kita bersama dan dapat perhatian bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Abdul Kadir tadi di kilometer 6. Berikutnya, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bung Ardian, Jalan Kota Piring, Pak Nasrun. Baik, Pak Nasrun, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Semangat ya di akhir pekan ini ya. Baik, silakan nih Pak Nasrun. Ya, selat ya Pak, berkali kita langsung beraplus pada Pak Irwan ya. Begitulah ya Pak Irwan ya. Kami aplus pada Pak Irwan sehingga rasa pendengar merasa senang lah. Walaupun realisasinya nggak 100% atau 13, kita ada proaktif ya. Terima kasih Pak Irwan. Sungai ini bisa lanjut saya, tapi saya Pak Irwan nggak lama lagi mau pensiun ya. Tapi nggak jadi mudah ada Pak Irwan tetap optimis terus untuk memberi yang positif untuk daerah ini. Yang kedua, Bung Ardian, kita nggak bosan-bosannya protokol kesehatan ya Bung Ardian ya. Kita sudah zona hijau Bung Ardian ya, sudah sembuh. Udah hijau ya. Usaha protokol kesehatan kita sama-sama yuk kita jaga, kita laksanakan kita ya. Berdoa masing-masing. Dan juga ketiga Bung Ardian, saya dengar berita pagi rambut Labu Jangkar Bung Ardian ya. Iya, Labu Jangkar. Ya, alhamdulillah itu suatu pendapatan istilah yang tetap ya Bung Ardian ya. Itu akan memberi suara membantu dikelola dengan baik oleh perusahaan-perusahaan itu yang perusahaannya dikelola dengan baik, tidak ada kebocoran sehingga dananya itu bisa memajukan ekonomi Kepulauan Riau untuk jangka panjang ya Bung Ardian ya. Nggak jaga pendek, kalau box itu jaga pendek, bos habis. Kalau Lagu Jangkar ini kan berkepanjangan, kesinambungan ya Bung Ardian ya. Mari kita kelola dengan baik. Berdoa pada Allah Subhanahu semoga pendapat itu akan memberi manfaat kita ekonomi untuk Kepulauan Riau khususnya. Itu Bung Ardian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Untuk selanjutnya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Ardian. Selamat pagi, Pak. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Sony. Ya, di mana Pak Sony? Lagi di rumah. Sedang di rumah ya. Di mana rumahnya, Pak?
biasa lah Pak, dekat-dekat rumah Bapak juga. Oh gitu, di Sungai Jang ya. Oke, baik. Silakan nih Pak Sony. Ya, makasih Bang Ardian. Iya. Kita terima kasih juga lah dengan Pak Asisten Kota Tanjung Pinang yang responsif ya terhadap tanggapan masyarakat ya. Artinya keluhan-keluhan masyarakat itu dia langsung ambil peduli ya. Tidak dibiarkan aja. Itu merupakan kepuasan masyarakat apabila ada dialog komunikasi yang efektif gitu. Yeah. Artinya begitu masyarakat keluhan langsung dijawab. Itu masyarakat dah puas. Lebih puas lagi kalau umpamanya masalah lampu apa segala macam. Yeah. Begitu Pak Asisten tanggapi langsung besok-besoknya seminggunya langsung diperbaiki gitu kan. Nah, jadi macam-macam model-model macam gini ini hendaknya harus perlu didudukkan bersama kan. Iya. Artinya Pak Asisten itu kan sebagai mewakili daripada wali kota kan. Mungkin dia langsung ngadakan rapat dengan staf-staf terkait itu yang berhubungan dengan lampu dan sebagainya. Khususnya di Kota Tanjung Pinang. Nah, yang kedua, dalam masalah pembangunan ini kan perlu dana kan. Dana itu salah satunya dari PAD dan sumbangan dari pemerintah pusat. Iya. Nah, sementara ada Labo Jangkar ini kan peluang bagi kita apabila bisa terwujud bisa 6 triliun kan Labo Jangkar ini kan. Hanya kalaulah hanya wacana gitu saja, kalau tak didukung dengan perda kelautan tata ruang laut itu belum disahkan. Nah, ini harus disahkan dulu. Kalau dapat disahkan itu merupakan syarat untuk Labo Jangkar itu. Jadi dari dulu itu kan udah 2 tahun yang lalu Labo Jangkar ini digadang-gadangkan. Ya mudah-mudahan aja lah dengan adanya koordinasi dengan Menko Maritim itu perda tentang zona laut itu bisa siap. Jadi ke depan nanti betul-betul merupakan potensi bagi kita untuk Kepri ini 6, sekian triliun itu untuk pembangunan, terutama untuk kesehatan, masyarakat miskin, UKM dan sebagainya. Ya kita berdoa lah mudah-mudahan ide-ide bagus ini bisa terwujud. Barangkali itu aja Bang Ardian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwasanya siaran informasi dan opini publik ya sejak beberapa hari ini kami siarkan melalui live streaming Facebook dan siaran tundanya nanti di YouTube ya. Baik, sepertinya ada penelpon, kita langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Baik, dengan Bapak siapa Pak? Biasa yang disebut-sebut tadi itu. Ya biar ini Pak Ardian, terima kasih dengan Pak Irwan. Iya, baik Pak Irwan. Silakan Pak Irwan, bisa ditanggapi langsung ya? Iya. Bukan menanggapi langsung, cuman memberikan mungkin Pak yang aliran yang dimaksud dari Perkim itu tentang khusus kan biasa tiang-tiang menjelang masuk ke ruang jaringan maksudnya. Iya, baik. Nah, jadi mungkin di tiang-tiang itu. Tapi macam manapun informasi yang saya dengar dari yang saya langsung menjambangi Dinas Perkim kemarin hari Rabu. Jadi dia bilang Pak, untuk jaringan ke situ, untuk di tepi jalan itu belum ada, Pak. Tapi kami sudah duduk bersama RT RW. Namun bagaimana maksudnya nanti saya juga minta tolong kepada Pak Lurah nanti, Pak Said. Maksudnya seperti apa, bagaimanapun, kapan perlu nanti kami sampaikan. Saya dengan ini kan visinya Ibu Wakil ya. Bu PLT Wali Kota juga, Pak Wali Kota juga, di mana nanti akan berusaha menerangkan lampu itu di situ. Paham saya, memang kalau udah gelap-gelap itu tempat orang-orang ngumpul nggak enak. Terus kedua, insya Allah nanti saya waktu
rapat di OPD nanti saya minta kepada Dinas Perkim maksudnya seperti apa. Kedua, mohon maaf Pak Man ya. Iya, di kilometer 11 tadi. Kilometer 11 tadi. Saya semalam juga lewat situ, dari tepi jalan itu memang tiang khusus untuk itu belum ada. Mungkin kan setiap tiang lampu jalan itu kan ada sendiri alirannya. Alirannya sendiri, nanti dia punya ampermeter sendiri. Mungkin 10 tiang ada ampermeter sendiri. Nanti kalau dipukul rata lampu hidup dikira juga, tak hidup dikira juga. Jadi maksudnya tuh nanti jarak-jarak 1 kilo sudah ada ampermeter atau kilometer daripada listrik itu sendiri yang dibuat sekarang. Mungkin jaringan itu yang belum ada untuk di desa itu. Jadi perlu perencanaannya, perlu nanti di pemasangannya alirannya ke rumah masing-masing, ke setiap jalan itu. Kita lihat tuh di komplek-komplek kan, kan ada alirannya di bawah satu khusus untuk tiang-tiang lampu itu kan. Nah, jadi kan berapa Pak kilometer yang dipakai itu yang kita bayar. Selama ini kan tidak, kita pukul rata aja. Nggak salah juga orang PLN, nggak salah juga kita. Kalau lampu itu hidup, ya kita bayar. Lampu itu mati gimana? Kadang-kadang putus bolanya kita bayar terus. Jadi itu untuk efisiensi anggaran itu kadang-kadang kita tuh pukul rata aja. Jadi ini hidup, lampu ada 30 ya 30 kali sekian watt itu yang kita bayar ke PLN kan gitu. Padahal kadang-kadang lampu tuh sudah mati. Kadang-kadang lampu itu sudah terbakar nggak hidup, kita tuh harus bayar karena kita sudah pukul rata kontraknya. Begitu. Nah, sekarang kita harus mempunyai kilometernya setiap mungkin 10 kilo atau 5 kilo atau 3 kilo, jadi 1 meterannya gitu Pak. Kemudian makasih Pak Nasrun ya, sahabat saya yang pernah jadi RT saya dulu atau saya jadi lurah. Memang iya Pak Nasrun, insya Allah awal Agustus saya sudah purna bakti. Jadi mohonlah mudah-mudahan, tapi insya Allah informasi ini akan saya teruskan terus kepada atasan selaku saya yang pernah menjabat atau duduk di Pemko Tanjung Pinang. Sekali lagi doa dari kita semua, mari kita sama-sama menjaga kota Tanjung Pinang ini yang alhamdulillah sampai saat ini masih aman-aman saja. Namun demikian tetaplah kita jangan lupa dan tertib di dalam melaksanakan COVID-19 ini, protokol kesehatannya. Apakah itu kita social distancing, apakah itu kita pakai masker. Pagi tadi saya pergi ke pasar masih aja yang tidak mau pakai masker. Di tempat keramaian lagi ya Pak ya? Keramaian lagi. Jadi barusan tadi saya tegur Pak, pakailah Pak, kebetulan saya ada lebih. Nah ini pakai Pak. Sesak nafas, tak bisa merokok. Aduh, kan susah kita. Nanti kalau udah masalah, untuk dia sendirian tidak masalah kita. Gitu. Tapi nanti orang lain akan menular. Orang lain jadi masalah. Mungkin itu aja. Pak Sekali lagi terima kasih bagi masyarakat yang sudah tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Dan bagi mereka-mereka yang belum sadar diri lah. Yang penting kesadaran kita itu semua yang perlu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, harapannya semoga terjawabkan ya apa yang sudah disampaikan oleh pendengar. Kita lanjut. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ardian. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Sinta di Jalan Jawa, Bung Ardian. Ibu Sinta, Jalan Jawa, silakan, Bu. Ini satu lagi Pak Herwan tadi ya. Iya Pak Herwan Pak, tadi. mengenai PBB Pak.
ini kan PBB ini naiknya banyak sekali Pak. Apa yang sampai 50 lebih Pak. Jadi yang rumahnya memang udah ya dikatakan buruk bagaimana. Tapi saya melihat tuh rumah orang tuh dulu buruk ya Pak ya. Sekarang sudah tembok permanen itu. Tapi pajaknya tuh masih tetap segitu Pak. Sedangkan kami ini rumah memang ibarat nanti bisalah misal Bapak menengah di lokasi itu Pak ya. Naiknya sangat banyak sekali Pak. Zaman kayak gini kami sangat berat sekali bagi masyarakat yang ke bawah ini. Harus dipantau lah Pak. Sebab rumah yang lama-lama itu dibangun permanen dan tembok semua itu tapi tetap pajaknya segitu Pak. Jadi saya mohon lah Pak kalau bisa dicari solusinya Pak. Itu aja mohon atas tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Sinta tadi ya di Jalan Jawa. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Ardian. Selamat pagi dengan Bang Ucok Dragon nih. Baik, Bang Ucok Dragon ya. Saya mau menunjukkan kepada kantor apa nih? Kebersihan ya. Baik, Dinas Kebersihan. Saya tiap hari masuk di Dompak itu lari pagi olahraga ya. Tadi paling jorok itu ya. Kalau bisa ya dikasih saya ada beberapa kali kasih tempat sampah ya digantung di pinggir kiri kanan berapa meter 100 meter 200 meter satu gitu ya. Jadi kita tidak bisa nyalakan masyarakat berjubel olahraga ya mencari kesehatan. Cuman sayangnya gini Bung Ardian, dulu saya pernah dengar ada besar-besar ya di situ kiri kanan itu pecah-pecah. Saya pun heran apa anak-anak remaja atau siapa nendangi latihan karate mungkin ya. Sayang kalau punya hobi jangan itu dipukul, tembok itu dipukul ya. Kita pun olahraga juga bela diri, tapi jangan gitu. Sayangilah itu untuk kebersihan kita. Sekarang saya tengok bangkainya tuh pas kita mau masuk jembatan Dompak itu, ya banyak di bawah jurang itu. Jadi mungkin orang kebersihan udah malas mungkin bersihin ya. Itu sampah tadi pagi berserak. Kasihanlah bapak yang pakai ondel turun naik bawa kantong besar ya. Tolonglah mari kita sadar lah ya. Kalau kita di rumah begitu jangan bawa keluar ya. Jangan bawa keluar. Itu dari diri kita sendiri kalau mau bersih. Ke rumah kita mau cakap, kalau di rumah kita jorok. Jangan di rumah dibawa gitu. Ini kresek, habis makan kakap, diikat, buang situ. Banyak tadi saya tengok dari ujung sampai ujung. Ya. Kasihan bapak itu saya tengok sendiri, ondanya sendiri, naik onda lagi, bungun begitu. Tolonglah. Jadi kalau bisa, taruh lagi lah Pak, tong sampah Pak. Berapa ratus meter kiri kanan, satu. Kalau memang dipecahkan lagi Pak, berarti itu orangnya nggak ada punya pikiran Pak. Ya. Cuma saya sarankan, kalau punya hobi, Anda tukang pukul, masuk olahraga bela diri, boxing apa segala, itu salurkan. Seperti Anda melukis, jangan tembok-tembok dicek. Salurkan, bila perlu muka Anda dicek, kening Anda, jangan di tembok-tembok ya. Ya, baik Pak Udin. Terima kasih banyak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak dengan siapa? Sama Pak Marlis Margan, Jalan Lembah Purnama. Pak Marios. Marlis. Pak Marlis, Jalan Lembah Purnama ya? Iya. Silakan nih Pak Marlis. Pertama, saya coba stressing apa disampaikan stasiun 1 berkaitan yang semalam tentang keluar masuk Lembah Purnama itu Poboden sampai mendekati jembatan 1. Bukan maksud saya itu untuk yang bermewah pakai jalan layang. Sesuai dengan batas kemampuan kita yang realita adanya. Ya kan? Memang selama ini telah terjadi musibah oleh lori yang mungkin remnya pelong. Itu ada, waktu saya ada pas ditabrak itu saya lihat lorinya. Apakah lorinya hari ini sudah diamankan atau bebas seperti hari ini kan? Supaya ada keadaan hukum di Republik Indonesia ini. Kemudian belum pernah ada tes di uji coba pakai bundaran, pakai lampu yang kelip peringatan saja. Itu belum pernah langsung jadi Poboden aja. Coba diajak juga masyarakat Lembah Purnama, ada RW, ada RT, unsur keterwakilan masyarakatnya ikut diundang bicara dengan Dinas Perhubungan Kota. Biar ada feedback kan, tidak sepihak saja karena yang merasakan itu bukan orang tinggal Batu 10, bukan orang tinggal Batu 20. Orang yang tinggal di Lembah Purnama itu yang merasakan berputar-putar jauh sekali kan. Iya. Kemudian menyangkut masalah yang berkaitan tadi dengan Labu Jangkar. Labu Jangkar itu saya sudah pernah sampaikan waktu Ketua DPD RI di olah kantor Gubernur Dompak. Saya sudah sampaikan untuk dapat jadi
penengah lah kondisi Labu Jangkar ini sudah banyak mengeluarkan dana sampai hari ini tak jelas. Kemudian kalaupun ada pemasukan dari Labu Jangkar, berapapun, yang paling terpenting adalah membuat program yang tepat guna, tepat azas, dan tepat sasaran. Ini kita selalu sampaikan baik di Muslimbang Kota, Kabupaten, dan Provinsi. Contoh, realita. Di depan sederhana dulu ada bundaran di tepi laut, di Timbun. Setelah itu di Timbun, kemudian ada lagi dekat Gonggong di Timbun. Nah, ini sebentar lagi, tak lama lagi yang dibangun dekat Gonggong itu batu mereng bakal rata, tidak ada lagi. Jadi ke depan bukan asik bagaimana berapapun onggokan dananya, tapi berapapun yang paling terpenting bagaimana niat membangun suatu bangunan yang tepat guna, tepat azas, tepat sasaran, bukan tepat politiknya. Kemudian yang terakhir, pagi tadi saya dengar Pak Lis Darmansyah. Terima kasih banyak Pak Lis Darmansyah, salah satu DPR yang punya keberanian, yang responsif menyikapi masukan dari opini publik RI Tanjung Pinang tentang PBSK, BPSK, Badan Perlindungan Sengketa Konsumen. Yang hari ini mungkin kita biasa-biasa saja. Cobalah Badan POM karantina, kita bersama-sama cek ke lapangan, benar enggak ikan itu dijamin 100% tidak formalin di transfer kode itu. Benar enggak sayur itu yang bertumpuk di depan jalan Pantai Kode itu jam 6 dan standby, kadar pestisidanya masih wajar dimakan oleh manusia atau dimakan oleh binatang. Itu yang paling terpenting. Karena berbagai profesi apapun, kita pasti makan ikan dan pasti makan sayur. Jadi kita harap mudah-mudahan orang Badan POM karantina berkaitan masalah ini dapat mengactionkan di lapangan, bukan hanya alibi saja. Ini real. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, mari para Bapak Ibu forum opini publik RI Tanjung Pinang ini kita jadikan forum ini menjadi forum opini publik RI Tanjung Pinang untuk dapat mengkanter persoalan-persoalan yang tidak terrealisasi dari uang rakyat baik kota, kabupaten, dan provinsi. Semoga ini dapat menjadi atensi besar. Kemudian Bupati Kutai Timur dan istri menjadi tersangka yang oleh KPK tadi pagi. Semoga ini dapat jadi atensi supaya daerah kita ini jangan sampai jadi Bupati Kutai Timur dan istri berkaitan dengan infrastruktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon terakhir ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Bung Ardian. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Amin di Bintan. Pak Amin di Bintan. Silakan Pak Amin. Saya bicara mengenai poin-poinnya saja Bung Ardian ya. Karena waktu ini sudah singkat. Masalah pembangunan di negeri kita ini Bung Ardian. Khususnya pembangunan jembatan. Selama ini pembangunan jembatan tidak ada yang bisa bertahan lama. Ya karena itu tadi kurangnya pengawasan. Mungkin ada pengawasan tapi pengawasan ini ikut irama kontraktor. Tidak bisa seperti itu. Jadi yang pertama harus diperhatikan agar tidak terulang kembali. Pertama besi yang akan kita pasang itu harus betul-betul standar. Misalnya besinya ukuran 25. Jangan kita pasang ukuran yang terlalu kecil. Itu bisa aja, Bung Adrian. Kalau kita sudah dicor, bukannya tahu lagi itu berapa yang besi kita pasang itu. Yang kedua, kalau diadakan pemancangan itu apakah sampai ke dasar atau tidak? Nah, kalau 3 sambung, kita 2 sambung setengah. Jadi setengahnya itu kemana? Kasihan Bung Ardian rakyat. Karena pembangunan ini kan biayanya dari rakyat, Bung Ardian, melalui pembayaran pajak dikelola oleh negara. Negara dikembalikan lagi kepada rakyat. Nah, jadi kalau asal-asalan 100% kita tidak akan bisa maju. Bahkan ekonomi masyarakat ini akan merosot. Karena dampaknya Bung Ardian bukan hanya COVID-19 Bung Ardian. Ulah korupsi pun kita dampaknya banyak. Satu hari bayangkan kita membayar pajak ini, membayar hutang negara ini, kita bantu sekitar 12.000 satu hari. Sekitar minimalnya 7.500 kita satu hari untuk membantu negara membayar hutang.
Jadi itu saja pemerintah harus betul-betul memperhatikan pembangunan setiap ada di negeri kita ini agar tidak terjadi korupsi. Yang kedua, udahlah. Terima kasih. Assalamualaikum Bung Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin di Bintan tadi menutup kebersamaan kita dalam sajian acara informasi dan opini publik. Saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.